Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Nah, kali ini Ceritain Film bakal bahas lanjutan film X-Men yang sequelnya Logan. Jadi sequel Logan ini ada 3 ya guys. Yang pertama X-Men Origins Wolverine tahun 2009. Terus The Wolverine tahun 2013. Dan yang terakhir Logan tahun 2017. Untuk sequel pertama ini menceritakan Logan sejak dia anak-anak sampai dia dewasa dan mendapatkan cakar dari logam adamantium. Dan juga kisah awalnya bertemu dan menjadi objek eksperimen dari William Stryker. Nah, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja ya, tapi kita pantun dulu nih. Ketek asem bikin bersin, yuk kita ceritain film X-Men Origins Wolverine. Cerita bermula di suatu daerah di Kanada pada tahun 1845, di mana ada seorang anak bernama Victor Creed dan teman yang sudah dianggapnya sebagai adik yaitu James Howlett. Ayah James datang dan gak lama ayah Victor yang bernama Thomas Logan yang seorang pemabuk teriak-teriak di lantai bawah. Ayah James dan Victor lalu turun, lalu terdengar bunyi tembakan. James yang penasaran dan khawatir pun turun ke lantai bawah dan menemukan ayahnya yang sudah ditembak Thomas. Karena amarah yang memuncak, tiba-tiba keluar cakar tulang dari tangan James dan James membunuh ayah Victor. Tapi terungkap di sini bahwa ayah kandung dari James yang sebenarnya adalah Thomas yang adalah ayah Victor juga. Victor yang juga benci sama ayahnya ngejar James yang lari dari rumah tersebut dan meyakinkan James bahwa mereka harus kabur, berkelana, dan saling melindungi di luar sana. Mereka pun tumbuh dewasa, yang nantinya James atau Logan dengan cakarnya akan dikenal menjadi Wolverine, dan Victor dengan cakar kuku dan taringnya akan dipanggil Sabretooth. Mereka pun sudah melalui berbagai macam kehidupan dan perang, dan tetap selamat karena kekuatan menyembuhkan diri mereka yang sangat cepat. Tapi sifat Victor yang beringas dan kejam membuat mereka tertangkap dan dieksekusi mati. Tapi karena tembakan biasa tidak bisa membunuh mereka, akhirnya mereka dipenjara dan diselamatkan oleh seorang mayor bernama William Stryker dengan satu syarat, yaitu mereka harus masuk ke tim X, yaitu tim khusus mutan buatan Stryker. Nah, kita kenalin dulu ya anggota tim X-nya selain Logan dan Victor. Pertama ada Agent Zero atau David North dengan kekuatan menyerap energi kinetik dan ahli menembak dan berkelahi. Kedua ada Blob atau Fred Dukes dengan kekebalan dan kekuatan super. Ketiga ada Bolt atau Chris Bradley, si manusia listrik dan bisa menggerakkan alat-alat listrik. Keempat ada Wade Wilson yang nantinya akan bertransformasi menjadi Deadpool. Dia punya indera refleks yang luar biasa dan juga seorang ahli pedang. Kelima adalah John Reid dengan kemampuan teleportasinya. Misi pertama mereka adalah masuk ke markas penyelundupan berlian. Dengan kekuatan masing-masing, misi pertama ini berjalan dengan sangat lancar. Dan yang diincar Stryker di sana bukanlah berlian, tapi sebuah pecahan batu meteor yang diberikan warga di desa terpencil kepada si bos berlian tersebut. I wouldn't do that if I was you, brother. I want this. A souvenir. Where did you find it? I want the source. A small village. Setelah tahu lokasi desa itu, tim X datang ke sana dan secara kejam menginterogasi penduduk desa di sana. Penduduk yang kebingungan cuma menjelaskan bahwa batu itu datang dari langit. Karena dianggap tidak mendapatkan jawaban yang jelas dan memuaskan, Stryker menyuruh tim X menghabisi semua penduduk di sana. Logan yang sudah muak dengan teman setimnya yang sangat brutal, akhirnya keluar dan pergi meninggalkan tim X.
Sedangkan Victor tetap ingin menjadi bagian dari tim X. 6 tahun kemudian, Logan yang bekerja sebagai penebang kayu hidup bahagia dengan istrinya yang bernama Kayla Silver Fox. Sedangkan di Ohio, Bolt yang juga keluar dari tim X sekarang kerja di sirkus. Tapi gak lama kemudian Bolt dibunuh Victor dan Victor juga ngomong kalau Wade juga sudah mati. Besoknya di tempat kerja Logan, Stryker dan Agent Zero datang dan minta Logan membantunya karena ada yang membunuh anggota tim X satu persatu. Mulai dari Wade, lalu Bolt. Tapi Logan menolak untuk membantu Stryker. Beberapa hari setelah itu, Victor pun mendatangi istri Logan, lalu membunuhnya. Hal ini membuat Logan marah dan mencari keberadaan Victor. Malamnya, Logan mendatangi Victor di sebuah bar. Tapi Logan dikalahkan dengan sangat mudahnya. Bahkan, cakar tulang Logan pun dipatahkannya. Logan pun sadar di sebuah rumah sakit dan di sana sudah ada Stryker. Stryker pun ngomong bahwa dia tidak tahu bahwa pembunuh anggota tim X yang dimaksud adalah Victor. Stryker sadar bahwa Victor mengincar dirinya karena Victor merasa dikhianati oleh Stryker. Setelah dibujuk Stryker bahwa Logan akan diberikan senjata untuk ngalahin Victor, akhirnya Logan pun setuju untuk ikut dengan Stryker. Nah, ternyata senjata yang dimaksud Stryker adalah logam adamantium yang akan ditanamkan ke tulang dari badan Logan. Logam itu dibuat dari ekstrak batu meteor yang di awal scene diburu oleh Stryker. Sama seperti di sequel X-Men Apocalypse, diceritakan bahwa Logan adalah hasil eksperimen Stryker yang disebut Weapon X. Logan juga diberikan kalung yang dicetak nama Wolverine untuk mengingat mendiang istrinya yang pernah bercerita tentang dongeng Wolverine. Son. Heart rate pump. Eksperimen pun dilakukan dan Logan sempat dikira mati. Tapi tiba-tiba detak jantungnya kembali berdenyut dan eksperimen itu ternyata berhasil. Stryker lalu nyuruh anak buahnya untuk menghapus ingatan Logan. Tapi tanpa disadari, Logan yang punya indera yang sensitif pun mendengar rencana Stryker itu. Logan lalu berontak dan sempat ditembak Agent Zero. Tapi akhirnya Logan bisa kabur dengan cakar barunya dan Stryker nyuruh Agent Zero untuk ngebunuh dan memenggal kepala Logan. Besoknya sepasang kakek nenek nemuin Logan yang telanjang di lumbung mereka. Mereka ngasih baju, makanan, dan tempat tinggal buat Logan. Tapi tragisnya, esok harinya kakek dan nenek itu dibunuh oleh Agent Zero saat lagi bersama Logan. Lumbung itu pun dibom, tapi untungnya Logan sempat kabur pakai motor. Agent Zero dan kaki tangan Stryker pun ngejar dan nembakin Logan. Lewat aksi yang menegangkan, akhirnya Logan bisa ngebunuh Agent Zero.
Beralih ke Logan, sekarang dia menemui Reid, teman setimnya dulu, dan menceritakan apa yang terjadi. Reid juga menceritakan bahwa setelah Logan keluar dari tim X, Victor merasa dikhianati dan berusaha menjadi lebih kuat dari Logan dengan cara berlatih dan membunuh siapapun yang ditemuinya. Logan pun nanya tentang lokasi Victor sekarang dan sebuah pulau yang didengarnya dari Agent Zero sewaktu di laboratorium. Reid pun menyuruh Logan nanya ke Fred Dukes yang sekarang menjadi sangat gendut. Setelah mengalahkan Fred di ring tinju, Logan mendapatkan informasi bahwa ternyata Victor masih bekerja dengan Stryker dan memburu mutan-mutan muda untuk dijadikan eksperimen di pulau itu. Logan sekarang sadar bahwa dia sedang diprank oleh Stryker. Stryker berpura-pura ingin membantu Logan dengan menyuntikkan adamantium ke tulangnya untuk balas dendam ke Victor. Padahal Victor sendiri disuruh Stryker untuk ngebunuh Kayla dan menjadikan Logan objek eksperimen sukarelanya. Dari Fred juga, Logan tahu bahwa pulau itu dirahasiakan, tapi ada mutan tawanan Stryker yang berhasil lolos dari pulau itu. Namanya adalah Remy LeBeau atau disebut Gambit, seorang penipu jalanan dari New Orleans. Beralih ke Victor, sekarang dia sudah berhasil menangkap Scott Summers dan dengan perjanjian yang dibuatnya dengan Stryker, sekarang Victor akan menangkap Logan. All that's left now is Logan. Logan dan Reid menemukan Gambit di sebuah bar. Mereka bagi tugas nih, Logan yang berbicara ke Gambit dan Reid yang memantau kondisi di luar bar. Reid pun melihat Victor yang sedang ada di sana dan berkelahi. Tapi sayangnya Reid pun harus kalah. Di dalam bar, Gambit salah sangka dan malah nganggap Logan mau menangkap dia dan membawanya ke pulau itu. Akhirnya, dengan kekuatan manipulasi energi kinetiknya, Gambit berkelahi dengan Logan. Logan pun terlempar keluar dari bar dan melihat Victor yang sedang ambil sampel darah dari mayat Reid. Saat mau ngebunuh Victor, malah si Gambit datang ngerusuh dan jadinya Victor bisa kabur. Gambit pun lalu menyerang Logan. Tapi setelah meyakinkan Gambit, akhirnya dia mau mengantarkan Logan ke pulau itu. Di pulau itu, ternyata tujuan Stryker menangkap para mutan adalah karena dia ingin menciptakan mutan khusus untuk memusnahkan semua mutan yang ada. Karena anaknya yang juga seorang mutan sudah membunuh istrinya. Di dalam laboratorium, Stryker dan beberapa ilmuwan juga sedang melakukan eksperimen terhadap seorang mutan. Logan dan Gambit pun menuju laboratorium di pulau rahasia itu. Setelah masuk, Logan melihat beberapa mutan yang dikurung dan menemukan Stryker. Stryker pun menjelaskan bahwa semua mutan ditangkap untuk diambil kekuatannya demi menciptakan Deadpool atau Weapon 11 si pembunuh mutan. Bahkan, anaknya yang seorang mutan menjadi eksperimen pertamanya. Tapi tiba-tiba di belakangnya sudah ada Kayla, istri Logan. Ternyata Kayla belum meninggal, guys. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata Kayla bekerja sama dengan Stryker dan Victor dan dia juga memalsukan kematiannya. Kayla dengan kekuatan teknohipnosisnya, yaitu mempengaruhi orang lain ketika dia menyentuhnya, juga membantu Stryker untuk mencari mutan. Ternyata Kayla melakukan ini semua untuk membebaskan kakaknya yaitu Emma Frost yang terlebih dahulu ditangkap Stryker. Tapi Stryker tetap tidak mau melepaskan Emma walaupun Kayla sudah membantu Stryker. Victor pun muncul dan marah-marah ketika Stryker melepaskan Logan.
dan dia minta untuk disuntikan adamantium juga. Tapi Stryker menolaknya. Kayla pun marah karena kakaknya tidak dilepaskan, lalu dicekik oleh Victor dan ia pun berteriak. Suara ini memancing Logan untuk kembali. Logan pun terlibat perkelahian sengit dengan Victor. Tapi karena tidak mau menuruti insting buasnya, Logan tidak membunuh Victor dan hanya membuatnya pingsan. Setelah itu, Kayla pun menjelaskan semuanya kepada Logan. Dan mereka akhirnya membebaskan semua mutan yang dikurung, termasuk Emma Frost dan Scott Summers. Stryker yang sudah terpojok pun akhirnya mengaktifkan Deadpool. Deadpool pun berjaga di pintu keluar, dan Logan menyuruh Kayla membawa mutan lain untuk mencari jalan keluar yang lain. Sementara Stryker mengontrol Deadpool melalui mesinnya. Ternyata Deadpool itu adalah Wade, teman setim Logan dulunya. Wade yang sudah dimodifikasi pun memiliki beberapa kekuatan dari mutan lain. Di bagian lain, Kayla dan para mutan juga berjuang melawan pasukan Stryker. Kayla lalu menyuruh Emma membawa mutan lain, sementara dia mau membantu Logan. Tapi para mutan malah kehilangan arah, dan tiba-tiba ada suara-suara yang membisikkan Scott dan menuntun mereka ke jalan keluar. Di luar, Logan yang sudah terpojok akhirnya naik ke bangunan tinggi dengan susah payahnya. Dan hanya dengan sekejap, Deadpool dengan teleportasinya langsung ada di belakang Logan. Pertarungan sengit pun terjadi. Ketika akan memenggal kepala Logan, Deadpool pun diserang oleh Victor yang tidak rela kalau Logan dibunuh oleh orang lain selain Victor sendiri. Sekarang, Victor pun membantu Logan melawan Deadpool. Sinar laser yang ditembakkan Deadpool untungnya bisa ditahan Logan dan memberikan Victor kesempatan untuk menyerang. Tapi belum sempat nyerang, laser sekarang telah menembak ke arah Victor. Beruntung Logan sigap dan langsung memenggal kepala Deadpool. Bangunan pun runtuh karena laser dari Deadpool dan terpaksa Victor dan Logan segera melompat. Untungnya Gambit datang, menolong Logan dan mencari mutan yang berhasil kabur. Logan yang mengetahui Kayla sekarat pun mau membawanya pulang. Tapi Stryker menembaki Logan dengan peluru adamantium dari belakang. Logan pun pingsan dan Stryker yang mau menembak Kayla pun dipengaruhi pikirannya. Tapi Kayla tidak membunuh Stryker karena menurutnya membunuh hanya akan membuatnya sama dengan Stryker. Kayla lalu menyuruh Stryker jalan terus sampai kakinya berdarah. Di sisi lain, para mutan berhasil kabur dan bertemu dengan Charles Xavier. Ternyata selama ini suara yang menuntun mereka keluar berasal dari kekuatan pikiran Charles. Mereka pun pergi bersama Charles menggunakan helikopter. Logan pun sadar, tapi tembakan peluru adamantium di kepalanya menyebabkan dia menjadi lupa ingatan. Bahkan, dia nggak inget sama Gambit dan Kayla yang sekarang sudah meninggal. Logan dan Gambit pun berpisah. Di scene terakhir, diperlihatkan Deadpool yang masih hidup dengan mulutnya yang sekarang sudah bisa terbuka.
Seperti biasa, film X-Men selalu memuaskan dengan alur cerita, kekuatan para tokoh, dan efek visualnya yang luar biasa. Plot twist tentang Kyla pun menambah keseruan tersendiri untuk film ini. Untuk pesannya sudah jelas, semua yang jahat, mau sekuat apapun dan dengan cara apapun, pasti akan kalah pada saatnya. Dan jangan langsung percaya pada hasil jika kita belum melihat prosesnya. Kita harus menelitinya terlebih dahulu. Sama seperti Logan yang mengira Kyla sudah mati, padahal itu semua cuma rekayasa. Oke deh, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di video ini. Support terus channel Ceritain Film dengan subscribe dan like-nya ya. Dan tungguin juga sequel Logan yang kedua. Logan sedih tapi ternyata diprank sama si Kyla. Terima kasih dan sampai jumpa.